pasar juga memiliki struktur tersendiri, ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami struktur pasar ini supaya kita memiliki pola pikir yang lengkap, yang menyeluruh. Kita harus seperti apa dalam menghadapi sesuatu, ya. Nah, ada 4 ya, ada 4. Satu pasar ini kalian jangan pikir bentuk pasar ya. Kayak apa itu pasar Gilang? Pasar itu apa Gilang? Ya Pak. Pasar itu apa Gilang? Tempat berbelanja. Aduh, kau nih belanja jangan nak lebah nih kau nih. Ya, apa pasar itu? Ada yang bisa jawab? Putri, ada bisa jawab Putri? Apa itu pasar? Ya, aduh, pasar kan sudah kita jelaskan di awal-awal kemarin itu. Potong ukur apa itu? Lupa saya. Halo Putri. Tadi kayaknya ada Putri tadi itu. Waalaikumsalam Putri. Putri Ju apa tadi itu ada? Keluar. Oke. Baik. Pasar itu adalah tempat terjadinya transaksi. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bukan sekedar tempat belanja gitu loh ya. Kita harus lengkap. Kita ini sedang memahami bahwa kita ini bicara secara akademik, bukan keseharian, ya. Nah, kayak istilah uang, ya. Definisi uang apa? Mungkin bagian keseharian adalah penghasilan. Mau kemana mau cari uang? Maksudnya adalah penghasilan. Nah, mungkin dia cari uang jatuh kan? Nah, itu dia. nah, kalau sedang uang ini adalah pembayaran yang sah. Nah, gitu dia, ya. Oke. Nah, kita bicara soal perfect competition, ya. Kompetisi sempurna. Ya, kemudian ada monopolistic competition, ada oligopoli, ada monopoli. Nah, ini adalah 4 jenis pasar yang besar ya. Artinya gini, mungkin ada pasar yang lain yang bentuk-bentuk lain, tapi inilah yang utamanya. Yang lain itu yang kecil-kecil bisa dikategorikan ke dalam 4 jenis pasar ini. Ya, oke lanjut Pak Iman. Struktur pasar, perbedaan struktur pasar didasarkan atas, ya. Nah, ini dia. Jumlah pembeli dan penjual. Kenapa dikategorikan menjadi persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopolistis? Nah, karena jumlah pembeli dan penjualnya beda. Kalau persaingan sempurna luar biasa. Kalau monopoli penjualnya satu, monopolistik. Nah, jenis tipe barang yang diperjualbelikan itu beda-beda, punya perbedaan antara sabun Lux dengan dengan sabun Lifebuoy dengan sabun Asepso, walaupun sama-sama sabun kesehatan, beda, harganya beda, kemasannya beda, baunya beda, warnanya beda, bentuknya beda, semuanya beda. Nah, itu persaingan monopolistis ya. Kemudian ada tingkat mobilitas sumber daya. Ya, seberapa cepat, seberapa mudah dan seberapa biaya, seberapa murah biaya pergerakan sumber dayanya ya. Sumber daya itu. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada Astagfirullah, maaf ya. Berpengaruh pada kategori pengkategorian ini masuk ke pasar yang mana. Kemudian pengetahuan pelaku pasar mengenai harga yang berlaku, ya, biaya dan kondisi permintaan dan penawaran. Nah, ini umumnya terjadi pasar sempurna. Pembeli dan penjual tahu secara sempurna kondisi barang yang diperjualbelikan, ya. Kok langsat ya sama langsat, ya. Jeruk ya sekarang macam-macam, ada jeruk madu, ada jeruk susu. Saya pun agak paham benar gitu. Saya lihat ada tulisan jeruk madu, terus ada jeruk susu, ada jeruk madu susu gitu. Saya agak bingung juga. Itu mereka berusaha memasukkan menggeser persaingan sempurna tadi menjadi monopolistis. Supaya apa? Supaya menaikkan harga. Gitu loh. Nah, ini tujuannya ya. Nah, untuk menggeser ini, tapi ya kok saya sih ya jeruk lah gitu. Paling besar kecilnya yang beda, ada kelas A, kelas B, kelas C gitu kan, kelas D.
Yang KSD itu kan biasa dipakai untuk bikin air jeruk itu kan, ya pakai keranjang-keranjang besar yang kecil-kecil itu, ya. Nah ini faktor-faktor yang mengkategorikan pasar masuk kepada struktur yang mana, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Oke, pasar persaingan sempurna, perfectly competitive market, ya. Nah ini bahasanya Pak Iman nih, ya, beliau nih ahli bahasa Inggris soalnya, ya, instruktur bahasa Inggris, ya. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak, nah tadi ya, banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan. Semua adalah price taker. Ya, price taker itu adalah semua adalah pengikut harga. Sekarang saking banyaknya, pembelinya banyak, penjualnya banyak, saking banyaknya, ya, mereka tidak ada yang price setter yang menentukan harga, ya, tidak ada. Itu dia. Nah, ciri-cirinya pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu memengaruhi harga pasar. Udah kayak gitulah. Kalau dalam statistik itu given itu artinya sudah kayak begitulah, kita tidak bisa mengaruhi lagi, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah, ya, suatu datum, ya. Nah itu dia. Memang ada kadang-kadang di masa-masa tertentu, ya, harga ayam itu sama semuanya, tapi begitu mau dekat Lebaran, ya, nah langsung naik. Karena kenapa? Karena permintaan ayam meningkat, walaupun mungkin penawarannya meningkatnya tidak akan sebanyak dari permintaan, maka terpaksalah harga menjadi naik, ya. Nah itu dia. Setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga, price taker tadi sudah saya jelaskan. Setiap perusahaan atau orang atau lembaga menghasilkan barang yang sama, homogen, ya, sama, ya, homogenus menurut pandangan konsumen. Seperti tadi, ya, orang jual langsat, jual rambutan, nggak tahu, nanti siap-siap saja, nanti mungkin ada istilah rambutan madu, ya, rambutan susu atau langsat madu, bisa jadi gitu kan. Tapi saya tidak lihat perbedaannya sebenarnya gitu loh, ya. Mungkin di daerah tertentu mungkin pengaruh tanahnya atau pengaruh airnya atau pengaruh pemeliharaannya lebih manis, mungkin lebih besar, mungkin itu bisa saja. Kemudian dikasih nama yang lain untuk menggeser dari persaingan sempurna masuk ke persaingan monopolistis, ya. Oke. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar, seperti penjual buah. Dia mau jual hari ini bisa, besok enggak jualan pun enggak apa-apa, gitu loh, ya. Jadi itu enggak ngaruh, dia mau jualan dengan enggak tuh, itu enggak ngaruh, ya. Nah, terserah aja mau kalau dia masuk pun enggak menambah penawaran pun biasa saja, permintaan biasa saja, harga pun seperti itu, dia enggak ada pun ya seperti itu juga. Nah, gitu loh. Ya, kemudian sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Nah, jadi ini namanya bebas bergerak kemanapun. Contohnya ketika contohnya harga apa ya? Harga ayam di Sanggau lebih tinggi dari Pontianak. Artinya apa? Akhirnya mereka bergerak, banyak ayam yang kemudian bergerak ke diangkut ke Sanggau supaya keuntungannya lebih tinggi. Tapi dengan semakin banyak ayam di sana, maka harga ayam di sana akan turun. Ya, di Pontianak karena ayam banyak dibawa ke Sanggau, maka harga ayam di Pontianak menjadi naik nantinya. Nah, nanti selisihnya harga ayam antara Pontianak dan Sanggau hanya biaya angkut saja. Ya, nah itu dia. Itu namanya setiap perusahaan bebas sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Nah itu dia, ya. Oke. Pembeli dan menjual memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Ya, itu dia. Mereka tahu betul barang yang dijual. Astagfirullah. Maaf ya. Walaupun sekali lagi ada yang berusaha mendiferensiasi,
membuat barang yang dijual itu berbeda, ya. Walaupun mungkin hanya kemasannya, ya. Lihat madu Kaposulu, ya. Ini madu asli, ini kemasannya beda-beda. Ada kemasannya dibuat cantik, mewah, ada yang biasa saja, tapi isinya sama saja gitu loh. Ya, ini hanya berusaha menaikkan harga, menjadikan pembeli itu loyal, meyakinkan keasliannya, ya. Ya, oke. Contoh pasar beras, ya. Nah, pasar beras itu ya di mana-mana ya segitu memang ada perbedaan antara beras-beras tertentu, ya. Apalagi sekarang ada beras organik, ada beras merah, ada beras hitam yang menurut kabar itu lebih sehat gitu ya, khususnya untuk orang-orang yang menderita diabetes gitu ya. Nah, ini tapi secara umum sekali lagi tadi saya katakan bahwa pasar beras itu adalah pasar di kompetisi sempurna. Ya, pasar sayur gitu juga. Pasar sayur itu cuman kalau nggak salah saya hanya 2 jenis saja. Sayur yang biasa gini, kemudian sayur organik. Ya, organik itu ya kadang-kadang penampilannya lebih jelek gitu ya, tapi katanya sih lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida dan herbisida katanya ya. Oke. Mungkin lebih direkomendasikan akhirnya kalau kita makan sayur biasa ya kena juga yang untuk itu. Mungkin penampilannya lebih bagus ya, lebih rapi, lebih rata gitu ya. Nah, tapi di situ mungkin masih mengandung kalau tidak disiram air atau dibersihkan dulu, atau kena hujan ya tetap tertinggal di situ zat-zat berbahayanya ya. Kemudian pasar buah ya. Nah, pasar buah tuh ya sama saja semuanya ya, mau pasar di situ semangka ya semangka gitu kayak gitulah. Melon ya kayak gitulah gitu loh. Mungkin ada yang bilang melon ini, melon itu, yang mungkin agak nampak perbedaannya apel ya. Ada yang besar, kecil, apel Malang yang hijau, ada apel Amerika, ada apel Cina, ada apel Australia, memang beda-beda sedikit gitu loh ya. Tapi secara umum ya sama ya. Kenapa? Karena banyak pembeli, banyak juga penjualnya ya. Kemudian yang adalah pasar saham. Pasar saham itu juga bisa dikatakan persaingan sempurna. Kenapa? Karena sumber daya uang itu bisa bergerak kemanapun yang mereka mau. Wah, ini saham ini kayaknya akan jatuh, ini susah ini, ya. Maka orang tetap akan menjualnya, cuma menggeser ke saham-saham yang lebih menguntungkan. Nah, ini namanya pasar persaingan sempurna. Karena pergerakan sumber dayanya, faktor produksinya, ya juga karena banyak pembeli dan penjualnya. Itu tergantung mekanisme pasar. Pasar modal tidak bisa menaruh harga ya kecuali pada penawaran saham perdana. Setelah itu menjadi tergantung pada mekanisme pasar. Ya, kemudian yang kedua adalah pasar monopoli. Semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Tadi katanya perfect competition, sekarang ada imperfect competition. Yang memiliki berbagai bentuk monopoli, monopsoni. Monopoli itu satu penjual, monopsoni itu satu pembeli. Dulu pernah ada usaha cengkeh. Cengkeh itu hanya satu pembeli. Ya, zamannya Pak Harto dulu ya. Juga jeruk hanya ada satu pembeli, maka suka dia menentukan harganya. Duopoli itu ada dua penjual. Duopolistik, dua pembeli. Ya, oligopoli, oli itu banyak. Ya, jadi banyak yang penjual. Sorry, bukan banyak ya. Oli itu beberapa. Ya, lebih dari dua. Ya, seperti ini terjadi di pasar kendaraan bermotor ya. Sepeda motor dan mobil ya. Ini oligopoli dan kemudian tapi bukan oligopsoni ya karena banyak ya. Pembelinya juga cukup banyak. Nah, itu beberapa pembeli ya. Dan persaingan monopolistik ya. Oke. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Penjual tunggal bebas menentukan harga. Contoh Pertamina, contoh PLN, PDAM, gas, ya. Nah, semua itu adalah monopoli, ya. Mau harga berapapun tetap kita harus beli karena kita perlu, ya. Hanya mungkin kita mengurangi saja tingkat konsumsi kita, itu menyesuaikan kemampuan kita gitu loh, ya. Nah, ini dia. Nah, tidak ada mekanisme pasar di situ. Yang mungkin terpengaruh adalah seberapa dekat atau seberapa jauh barang substitusi. Ya, kalau misalnya mau pakai PLN ya sanggup nggak kita pakai genset, sanggup nggak kita pakai lilin, ya, atau sanggup nggak kita pakai lampu lampu emergensi terus-terusan gitu kan. Nah, seperti itu. Emergensi juga perlu listrik gitu. Ya. Oke, kemudian penjual sebagai penentu harga, price setter, dan pembeli sebagai price taker. Ya, ini dia. Ya.
Penjual ya price taker, price setter, dia menentukan harga, mau harga Pertamina berapapun kita beli. Price setter ya kita selaku konsumen ya terima saja. Mau beli syukur nggak suka beli. Ya, kalau mau pakai gas kayu api susah, pakai apa sekarang gitu loh. Ya, arang. Ya, arang agak susah juga karena akan pengaruh pada polusi udara dan juga mungkin menjadi kotor dapur kita gitu ya. Oke. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli. Satu, teknologi yang tinggi, ya. Nah, makanya teknologi tinggi ini, contoh, Apple itu monopoli teknologinya, dia tidak mau bagi, ya. Google dengan Android-nya, Apple dengan iOS-nya ya, Google dengan Android-nya, itu juga monopoli. Kan dibagi Pak, tapi kan semua sumber dari dia, orang beli dari dia, orang harus tunduk dengan dia, gitu loh. dengan kebijakan dia. Nah, itu namanya pasar yang sudah monopoli ya. Nah, gimana Pak dengan Zoom? Nah, Zoom mungkin bukan monopoli, tapi oligopoli karena banyak sudah yang provider yang menyediakan teknologi yang seperti Zoom. Ada Google Classroom, Google Meet ya, Google Meet dan macam-macam. Karena saya dengar kelompok-kelompok Facebook juga sudah berusaha ya teknologi tinggi ini karena apa? Menjadi monopoli karena patennya tadi ya, karena patennya. Nah, itulah sebabnya kenapa misalnya Nokia yang sudah mungkin menurun penjualan produknya masih berharga sangat mahal ketika dibeli oleh Microsoft. Karena yang dibeli Microsoft yang mahal itu adalah patennya, ya, teknologinya itu loh, ya. Bukan merek dagangnya gitu, ya. Nah, kemudian juga ada modal tinggi, ya. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Contoh, awal-awal mobil listrik. Tesla sangat terkenal. Ya, kenapa? Karena membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, kemudian yang lain karena ini prospektif, lebih ramah lingkungan, ya. Kemudian mungkin lebih hemat, lebih nyaman, ya, maka orang sekarang sudah banyak masuk ke teknologi ke mobil-mobil listrik ini sekarang gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah, undang-undang. Nah, ini misalnya pemerintah ini menyangkut Pertamina. Nah, ini menjamin Pertamina untuk monopoli ya. Nah, di balik itu juga ada masuk keterjaminan ya, keterjaminan pasokan, supply supaya bisa merata kemana-mana. Kalau diserahkan ke swasta kan ya mereka itu kan profit oriented ya. Mungkin harga di Jakarta dengan di Papua atau di Aceh akan sangat jauh bedanya. Nah, sekarang kan semuanya sama, ada subsidi silang segala macam. Nah, ini supaya ada pemerataan, supaya tidak ada memberatkan wilayah-wilayah tentu yang mungkin agak terpencil ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari monopoli, kalaupun diatur dengan sebaik-baiknya ya. Nah, tapi kadang-kadang karena monopoli inilah malah terjadi salah urus gitu loh, malah utang banyak, malah segala macam gitu kan, perusahaan-perusahaan ini gitu. Nah, ini yang susah gitu ya. Kemudian produk sangat spesifik. Untuk monopoli, karena sangat spesifik, maka substitusi ini agak jauh. Ya, bisa digunakan dengan fungsi yang sama, tapi memiliki konsekuensi yang cukup jauh berbeda. Ya, contoh tadi misalnya gas, ya, mau pakai kayu api atau arang. Ya memang fungsi bisa masak juga sama, tapi kan konsekuensinya akan jauh beda gitu, ya. Gitu juga dengan Pertamina, ya. Kalau nggak mau beli bensin ya harus pakai listrik. Nah, sekarang mobil atau motor listrik kan masih mahal gitu, ya. Ya seperti dulu handphone baru keluar itu mahalnya bukan main gitu, ya. Nah, handphone yang lama-lama jadul-jadul itu dulu harganya 30 juta, padahal hanya bisa terima telepon, SMS saja belum bisa, ya. Nah, tapi orang bangga bawa handphone kemana-mana, makanya disebut handphone. Telepon genggam, kan dulunya digenggam karena besar, ya. Kalau sekarang kan sudah pocket phone ya, bisa masuk ke kantong ya. Contoh PLN, kereta api. Nah, kereta api ini karena jalurnya pun spesifik ya. Kalau misalnya banyak yang usaha kereta api ya, bayangin jalur kereta api banyak ya susah. Kok satu dipakai rame-rame ya banyak tabrakan nanti gitu loh ya. Memang harus diatur. PAM juga gitu untuk air ya. Untuk air karena pengolahan air itu kan harus memiliki standar-standar tertentu ya. Standar kesehatan, standar pasokan ya. Nah, paling nanti harganya dibedakan saja untuk yang kepentingan publik seperti untuk masjid, untuk sekolah jelas murah
Untuk rumah agak tinggi, untuk bisnis lebih tinggi lagi gitu loh. Apa yang dibedakan hal seperti itu. Tapi istilah intinya ada pemasoknya hanya satu. Penggantinya hanya air sungai atau hujan atau air tanah gitu loh. Yang mungkin kualitasnya tidak seperti air pump ya, minimal kebeningannya ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang dalamnya hanya ada beberapa penjual. Jadi lebih dari dua biasanya. Kalau dua itu kan duopoli. Ya, tiga apa? Trio. Tapi tidak ada istilah triopoli ya. Nah, tapi misalnya di atas dua. Ya. Nah, masing-masing penjual memiliki pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolis. Ya, maksudnya gini, ya. Di pasar handphone, ya antara handphone A dengan B, walaupun sama-sama handphone, tapi memiliki fitur yang berbeda. Ya, fitur berbeda, maka dan mungkin memiliki dimensi ukuran dan kandungan yang berbeda. Ya, walaupun sama-sama handphone, misalnya ada handphone sebuah handphone merek Indonesia, ya merek Indonesia. Ada nggak handphone merek Indonesia Pak Iman ya? Hah? Belum ada ya? Dulu katanya ada Pak Iman di Surabaya Sudah tuh. Enggak laku lagi Pak. Sudah nggak lagi ya? Lagi. Oke. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Amin ya. Nah, di dalam handphone itu kan mungkin banyak komponen dari sekian puluh negara, ya. Nah, casingnya, kameranya, mic-nya, speakernya, kemudian layarnya, macam-macam itu gitu loh ya. Oke, masing-masing menjual memiliki pengaruh. Jadi mereka memiliki pengaruh. Wah ini kamera sekian pixel misalnya gitu. Nah ini macam-macam ya. Oke, jadi tapi kalau harganya terlalu tinggi ya orang juga pindah gitu loh ya. Oke. Ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, itu tadi saya bilang bahwa dalam satu handphone itu isinya macam-macam ya dari berbagai negara, dari berbagai produsen. Ya, mereknya walaupun mereknya merek A, tapi isinya bisa jadi mereknya macam-macam juga nanti gitu loh. Itu juga dengan mobil, itu juga dengan motor. Mereka memiliki fitur yang sama masing-masing. Tapi ketika dalam ekonomi mikro, ketika ada satu penemuan, maka akan ada penemuan-penemuan yang lain di sekitarnya, karena penemuan yang itu sudah dipatenkan. Contoh sederhana ketika BlackBerry dulu mengeluarkan namanya apa Pak Iman ya? BlackBerry itu BlackBerry Messenger BBM, ya. Nah, kemudian muncul yang lain, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Line, ada WeChat, macam-macam gitu ya. Nah, banyak sekali sekarang itu, ya. Nah, nah yang jauh lebih kemudian bisa jauh lebih kreatif karena mereka lebih kreatif dan bisa jauh lebih maju gitu loh ya. Nah, itu dia. Maka ada saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ya. Untuk menguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu, differentiated product dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Oke. Satu produsen saja handphone, dia tipe itu banyak-banyak. Ya, ada A04, A05 misalnya atau Z7 misalnya gitu kan. Nah, itu tipe-tipenya satu produsen itu, apalagi banyak produsen sekarang, ya. Kenapa? Mereka berusaha menguasai harga dan konsumen. Kalau konsumen mampunya beli yang harga sekian ya, ini dia menyediakan dengan fitur yang sesuai. Kalau misalnya produsen yang fitur yang lebih tinggi ya ada harganya sekian, beda gitu. Walaupun dengan merek yang sama. Nah, itu dia. Nah, ini kalian bisa perhatikan di toko handphone lah, itu yang sangat variatif sekarang ini dengan berbagai macam fitur-fiturnya. Ya, jadi mereka berusaha menguasai harga dan konsumen dengan cara itu, ya, menggunakan merek-merek dagang tertentu, differentiated product, ya. Nah, mereknya sebenarnya tetap, tipenya mungkin agak-agak beda, ya. Walaupun mereka mungkin saling berkolaborasi juga. Oke, lanjut Pak Iman. Contoh industri rokok, ya. Nah, rokok ini kan tidak banyak produsen besarnya ya, tidak banyak. Mungkin bisa dihitung lah, mungkin hanya 3, 4 atau 5, ya, yang betul-betul besar. Saya tidak enak nyebutnya karena rokok itu MUI sudah mengeluarkan fatwa itu haram,
ya. Nah, jadi jauhi barang haram ya. Jadi nggak usah ngerokok lah kalian nih. Kita susah-susah kerja dibakar ya. Nah, apalagi kalau belum kerja, udah minta duitnya dengan orang tua, mbak dibakar lagi gitu loh ya. Nah, nggak usah gaya-gaya dengan rokok ya, gaya-gaya dengan pengetahuan saja, dengan kecerdasan ya. Nah, industri mobil juga gitu. Ini ada oligopoli, nggak banyak, walaupun lebih banyak dari industri rokok sebenarnya. Industri rokok itu ngomong yang besar-besar ya, yang besar-besar. Nah, industri mobil juga yang besar-besar mungkin ada berapa ya. Dan masalahnya kadang-kadang ada merek-merek mobil tertentu itu ada dalam satu payung, suatu perusahaan raksasa yang megang beberapa merek sekaligus gitu loh. Ya, nah, saya tidak enak menyebutnya. Kalian tahulah, coba cari ya. Nah, siapa yang memegang merek-merek mobil itu ya. Oke, kemudian industri motor sama dengan mobil ya. Banyak juga sekarang di Jakarta ada IIMS. IIMS itu pameran motor. Ada pameran mobil di sana ya. Nah, kalian bisa cek mobil-mobil dari secara online bisa juga, katanya sih, saya tidak pernah ini coba ya, bisa lihat pameran secara online, secara virtual ya. Ya, industri mobil dan industri motor ya. Oke. Lanjut Pak Iman. Ini persaingan monopolistis ya. Ada unsur monopoli dan unsur persaingan. Ya, jadi ini gabungan ya, ada persaingan juga di situ, ada monopolinya di situ. Ya, artinya ini adalah, saya senang menyebutnya monopoli terbatas. Ya. Nah, karena ada persaingan tadi. Sifat persaingan monopolistis, jumlah pembeli dan penjual agak banyak sehingga masing-masing perusahaan memiliki pengaruh atas harga meskipun tidak besar. Ya, pengaruhnya kenapa? Karena diferensiasi tadi. Contoh tadi apa tadi ya? Asepso dengan Lifebuoy, sama-sama sabun kesehatan, ya. Nah, ada yang loyal kepada Asepso, ada yang loyal kepada Lifebuoy. Kok harga Lifebuoy naik? Mereka mungkin tetap beli Lifebuoy, tapi mungkin naik lagi, maka pindah ke Asepso. Maka itulah batas dari monopolinya, ya. Oke. Barang-barang yang diperjualbelikan tidak difono-homogen, ya, bahkan sengaja dibedakan. Dibedaannya pun kadang-kadang kemasannya yang beda, baunya, aromanya, bentuknya, warnanya, tapi sama sebenarnya gitu loh. Ya, mungkin kandungannya dalamnya mungkin sama gitu loh ya. Nah, coba kalian melihat barang-barang yang sama di toko itu ya, kalian lihat apa, karena ada ingredients ya, kandungannya tuh. Nah, kalian lihat gimana ya? Bentuk, warna, ukuran ya. Nah, ini dia. Sengaja dibedakan ya, dari sini ada merek, bentuk, warna, ada bentuk dan ukuran, kemudian juga aromanya mungkin ya. Oke. Mereka memegang peran penting untuk memikat konsumen, walaupun untuk itu perlu tambahan biaya ya. Nah, kadang-kadang di produk itu diselipkan hadiah gitu loh, entah voucher, entah ada hadiah piring cantik katanya kan ya. Nah, diambil di kasirnya gitu ya. Itu pun kalau kita tidak lupa ya. Oke. Akan tetapi selama marginal revenue lebih besar dari marginal cost, nah, bila masih ada keuntungan, cara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan ya. Kalau sama saja itu sudah titik maksimum. Marginal revenue sama dengan marginal cost sudah titik maksimum, itu sudah pasar sudah jenuh ya, sudah jenuh. Nah, secara umumnya seperti itu, kasarnya ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih lebih banyak, maka itu masih ada keuntungan ya. Oke, silakan Pak Iman, lanjut. Contoh ya. Nah, industri rokok juga tadi ada di monopolistis ya, juga di oligopoli ya. Kenapa? Karena industri rokok juga banyak pembelinya juga ya. Kemudian air mineral ya, sekarang makin banyak juga air mineralnya, malah ada yang isi ulang ya, lebih murah ya, lebih mudah, lebih dekat di sini, tidak usah ngangkut-ngangkut ya. Kemudian juga sabun, nah, tadi saya contoh ada sepatu, merek sepatu ya. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu apa ya, fanatik istilahnya. Dia cari aja sabun mana yang lagi obral, yang lagi diskon. Nah, dia beli itu gitu ya. Dia sabun ya sabun katanya kan. Tapi ada yang fanatik, oh saya harus pakai sabun ini katanya. Kalau enggak seluruh badan saya gatal katanya. Itu hanya karena sugesti aja itu ya. Kecuali mungkin sabun tertentu karena resep dokter ya, memang harus seperti itu gitu loh. Kok hanya perasaan saja ya susah gitu ya. Sepatu gitu juga ya, banyak juga merek sepatu
pembelinya juga banyak karena setiap orang minimal biasanya itu punya sepatu tuh minimal 2. Ya, sepatu untuk kerja dan sepatu atau untuk sekolah, ada sepatu untuk olahraga. Biasanya seperti itu. Ya. Macam-macam sepatu untuk pesta sekarang, ada sepatu untuk manjat tebing, ada sepatu main bola, ada sepatu entah apa-apa lagi ya. Mungkin sepatu untuk berenang juga ada kali ya. Nah, oke, lanjut Pak Iman. Udah, Pak? Oke. Struktur pasar, market structure. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tipe pasarnya. Pertama adalah persaingan sempurna. Ini semacam rangkuman Pak Iman ya. Rangkuman ya, persaingan sempurna. Pembeli penjualnya jumlah pembeli penjualnya banyak, kemudian produksinya barangnya dengan jasa itu homogen, kemudian hambatan masuk, enggak ada hambatannya, suka-suka dia, mau masuk syukur, enggak sudah gitu, mau keluar juga terserah gitu loh kan, ya kayak penjual buah ya, kadang-kadang pakai pickup dipindah ke sana, pindah ke sini, enggak ngaruh gitu ya. Persaingan tidak sempurna, persaingan monopolistik, ya. Nah di situ ada oligopoli penjual monopolistik itu, oligopoli itu banyak ya. Perusahaannya juga banyak, lebih dari satu istilahnya, tapi tidak sebanyak dari persaingan sempurna karena dia masih bisa menentukan harga. Ada diferensiasi produknya, ada ya, nah, masing-masing merek ada, mobil ya, motor, rokok, handphone ya. Kemudian keluar masuknya juga bebas, terserah dia mau masuk atau mau keluar. Kadang-kadang ada yang berguguran juga ya. Di handphone banyak handphone yang udah muncul lagi sekarang gitu loh. Ya. Oke. Monopoli hanya satu ya, hanya satu penjual, kemudian bisa homogen dan bisa terdiferensiasi ya. Monopoli bisa Pertamina, homogen minyak misalnya premium, tapi Pertamina kan tidak hanya jual premium, ada Pertalite, ada apa lagi Pak Iman ya? Yang lebih mahal di Pertalite tuh. Nah, Pertamax ya. Nah, itu menjadi ada yang terdiferensiasi juga gitu loh ya. Nah, tapi juga masuknya ya namanya monopoli ya terbatas kalau memang mampu gitu ya. Oke. Nah, itu gambaran umum bagaimana struktur pasar itu bisa kita